jalani penderitaan itu dengan mengatakan, terima kasih Tuhan, aku boleh memanggul salib-Mu. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Sampai aku menutup mata. Dan jangan minta mengurangi beban, tapi katakanlah, Tuhan, kuatkanlah bahuku untuk memanggul derita ini, kuatkanlah kakiku untuk menjalani derita ini. Dan jangan mengatakan, kurangilah bebanku. Jangan mengatakan kurangi beban. Karena beban bagi Anda yang mungkin berat, bagi orang lain mungkin ringan. Anda harus melihat orang lain yang lebih menderita dari Anda. Mereka yang cacat, mereka yang menderita, mereka yang untuk makan satu hari sekali aja susahnya minta ampun. Saudara-saudari, banyak orang menderita. Banyak orang mengalami kesulitan. Kita harus berempati dengan mereka. Kita harus berbela rasa dengan mereka. Kita harus ikut bervia dolorosa dengan mereka, saudara-saudari. So, jadi, kalau Anda mengalami penderitaan, jangan pernah mengeluh. Amin, saudara-saudariku. Ini pesan renungan untuk mempersiapkan masuk ke Pekan Suci. Siapkan diri Anda nanti pada saat kami mengadakan adorasi penyembahan pada Sakramen Maha Kudus. Bawa derita Anda kepada Tuhan. Bawa tangisan Anda kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, jangan ringankan bebanku, tapi kuatkanlah pundakku, kuatkanlah kakiku menapaki jalan penderitaan ini demi kemuliaan-Mu. Itu doa Anda, itu doa saya. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari, para romo, suster, frater. Kita berjumpa lagi dalam doa kerahiman ilahi, doa kerongka. Kita juga berjumpa lagi dalam Ekaristi Kudus ini dan juga nanti dalam pentahtaan Sakramen Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menjelang Pekan Suci, bacaan-bacaan yang kita dengar itu berbicara tentang pertentangan yang mengarah kepada meniadakan Tuhan Yesus. Dan dalam bacaan pertama kita mendengar tentang kegelisahan Yeremia yang justru diintai oleh saudara-saudara dan teman-temannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, kadang kita juga mengalami tantangan dan kesulitan dalam mengimani dan mengikuti Yesus Kristus. Tetapi Dia adalah Allah, Tuhan yang tetap menyertai, menuntun, membimbing kita dan dekat dengan kita. Marilah pada awal perayaan ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan berkat-berkat-Nya yang kita terima dalam hidup kita. Kita juga mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang lemah, orang berdosa, supaya pantas dan layak mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Bacaan yang luar biasa seperti yang dikatakan Pastor Cornel tadi. Wow, pengalaman iman Yeremia, bahkan sahabatnya, teman sendiri mau menyerang dia. Tadi Pastor Cornel juga bicara hal yang bagus sekali mengenai perjuangan untuk mencapai kasih Allah, kemuliaan Allah. Saya ingat sekali pembimbing saya, dosen di Italia waktu saya belajar di Roma dulu, selalu mengulang dua frase kalimat bahasa Italia yang bagus sekali. Nanti saya terjemahkan untuk Anda. Non fermarti quando sei stanco, fermati quando hai finito. Le strade difficili spesso portano alle destinazioni più belle. Wow, bagus sekali saudara-saudara. Jangan berhenti di saat kamu lelah, berhentilah saat kamu selesai. Jalan yang sulit seringkali mengarahkan kita kepada tempat yang indah. Oh, so sweet. Jangan berhenti pada saat Anda lelah. Berhentilah kalau sudah selesai. Setuju ya? Jangan berhenti. Jadi kalau capek, aduh capek, jangan berhenti. Terus berusaha, terus berjuang, seperti kata Pastor Cornel tadi. Nah, tapi yang luar biasa, berhentilah saat kamu selesai. Fermati quando hai finito, finish. Jadi finito, finish in English, finito dalam bahasa Italia. Berhentilah pada saat selesai. Le strade difficili, setelah itu jalan. Le strade difficili, jalan yang sulit. Spesso portano alle destinazioni più belle. Belle itu indah. Wow, la vita è bella. Hidup itu indah. Nah, jalan yang sulit sering mengarahkan kita kepada tempat yang indah. Terbukti kalau Anda pernah naik gunung, saya pernah naik gunung. Dulu saya pernah naik gunung. Mendaki gunung. Wah, capek kita berjuang. Capek. Ada mungkin kalau belum pernah naik gunung nggak bisa bayangkan.
atau berjuang. Bayangkan naik gunung, saudara-saudara. Nggak ada yang enak naik gunung itu, saudara-saudara. Kalau yang enak itu ya jalan-jalan di mall, saudara-saudara. Tapi kalau naik gunung itu wow. Tapi setelah sampai di puncaknya, saudara-saudari, Anda bisa melihat tempat yang indah. Waduh, lupa capeknya saudara-saudari, lupa capeknya. Saya mengalaminya. Jadi saya bisa mengerti betul. Le strade difficili spesso portano alle destinazioni più belle. Jalan yang sulit sering mengarahkan kita kepada tempat yang indah. Jalan penderitaan hidup yang diajarkan Tuhan Yesus mengarah pada kemuliaan surga. Luar biasa. So, jangan menyerah, amin. Jangan menyerah. Jangan seperti Yeremia, meskipun dicaci, meskipun difitnah, bahkan oleh teman-temannya sendiri, sahabatnya sendiri, terus berjuang demi kemuliaan Allah. Dan Yesus, yang tidak bisa mengerti, sampai Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, perbuatan baik manakah yang membuat engkau mau melempari aku? Wah, tapi karena orang Yahudi itu sudah sirik, sudah iri, sudah benci dengan Yesus, cari-cari alasan, bukan karena perbuatan baik, karena engkau menyebut dirimu Allah, dan lain sebagainya. Yesus mengatakan, lihat kitab Tauratmu, di situ sudah dikatakan mengenai aku, katakanlah demikian. Wow, dua bacaan yang luar biasa yang mengajarkan kita, dan nasihat dalam bahasa Italia yang sering diungkapkan oleh dosen saya, Padre Gino, dia orang dari Chili, selalu mengatakan itu luar biasa dan selalu tenang dalam diri saya. Makanya saya selalu bersemangat. Kalau saya lagi berolahraga, berlari, saya nggak mau kalah. Non fermati quando sei stanco, fermati quando hai finito. Jangan berhenti di saat kamu lelah. Berhentilah kalau sudah selesai. Tapi kita banyak belum apa sudah menyerah. Ya capek, klub-klub, capek, ngantuk dan lain sebagainya. Jangan berhenti saudara-saudariku pada saat Anda lelah. Berhentilah pada saat sudah selesai. Demikian dalam kehidupan. Jangan berhenti berbuat baik seperti Yesus berbuat baik. Bahkan meskipun Anda dimusuhi, Anda tidak dimengerti. Saudara-saudari, meskipun Anda berbuat baik, belum tentu semua orang itu mendukung Anda. Bayangkan, berbuat baik saja ada yang memusuhi, apalagi berbuat tidak baik, saudara-saudari. Tapi teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik, teruslah mengasihi, teruslah membagikan rahmat rezeki yang dari Tuhan. Anda mendapat dengan cuma-cuma, bagilah itu dengan cuma-cuma. Amin, saudara-saudari. Dan inilah perjuangan kita. Perjuangan kita bersama, saudara-saudari. Saudara-saudara yang terkasih, satu lagi ungkapan yang saya suka sekali, saudara-saudara. Ungkapan yang menguatkan saya pribadi. Dan ini mengajarkan saya, kalau Anda mengikuti renungan khotbah-khotbah saya selalu mengajarkan Anda harus berpikir positif, bahkan di situasi negatif. Itu dalam ungkapan bahasa Italinya juga ada. Mohon maaf, saya bukan bergaya Itali, tapi saya mengambil inspirasi dari situ. Mohon maaf, bukan saya bergaya bahasa Itali. Una mente negativa non ti darà mai una vita positiva. Pikiran negatif tak akan pernah memberimu kehidupan yang positif. Jadi saudara-saudari, benar yang saya katakan. Mengapa saya tadi berkata berbuat baik seperti Tuhan Yesus selalu berbuat baik meskipun ditanggapi negatif? Tadi, una mente negativa non ti darà mai una vita positiva. Pikiran negatif tak akan pernah memberimu kehidupan yang positif. So, jadi dalam kehidupan sehari-hari kalau Anda berpikir negatif tidak akan memberikan hal yang positif. Mengapa sampai hari ini saudara-saudari saya tidak pernah memforward berita-berita negatif? Tidak akan pernah dari handphone saya, kalau Anda yang mengenal saya, ada berita negatif. Tidak ada. Karena apa? Untuk apa? Untuk apa kita menyebarkan berita-berita negatif, bahkan meskipun itu penting? Saudara-saudara, meskipun itu penting. Loh kok bisa? Saudara-saudari, berita-berita negatif itu sudah terlalu sering. Apapun. Kita mudah sekali dan suka sekali. Makanya saya heran. Suka sekali orang itu menyebarkan berita perpecahan, berita pro dan kontra. Bahkan, mohon maaf, nggak menyindir siapa-siapa. Romo juga ada yang memberikan pro dan kontra. Capek deh. Iya, untuk apa gitu loh? Untuk hebat, untuk tenar. Untuk apa? Saya sendiri tidak mencari ketenaran, saudara-saudari. Buat apa mencari ketenaran? Mengapa cari muka? Wong kita sudah punya muka toh, buat apa gitu loh. Ini yang penting saudara-saudara yang terkasih, yaitu apa? Berbuat baik. Semua baik, semua baik. Kata kuncinya, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua itu baik saudara-saudara. Semua baik, sungguh teramat baik. Dan kata kuncinya, kau jadikan hidupku berarti. Tuhan menjadikan hidup Anda berarti, saudara-saudari. Itulah perjuangan Anda, perjuangan saya di masa Prapaskah ini. Benar, tadi kata Pastor Cornel tadi, kita semakin mendekati pekan suci dan bacaan-bacaan semakin mengarahkan kita kepada persiapan sungguh-sungguh kita menyambut Hari Raya Paskah. Ini luar biasa, saudara-saudari yang terkasih. Kita siap-siap masuk, dan kalau Anda merenungkan kisah sengsara, mulai dari Kamis Putih, mulai dari Jumat Agung, Anda dapat mendapatkan cerita-cerita bagaimana Yesus mengalami penderitaan salib, mengalami penolakan, mengalami pengkhianatan,
mengalami ditinggalkan oleh murid-muridnya, mengalami sakit yang luar biasa di derita salib. Yesus benar-benar saudara-saudara, benar-benar non fermati quando se stanco, fermati quando hai finito. Tidak berhenti pada saat lelah. Anda bisa bayangkan waktu Yesus memanggul salib, hello. Kemudian pada tengah-tengah, waktu pemberhentian pertama, waktu Yesus jatuh itu, Tuhan, please deh, capek. Bujur bahasa orang Banjar, bujur capek banar. Uyuh, orang Banjar bilang. Tapi kalau uyuh orang Jawa artinya, maksudnya capek bener gitu loh. Capek tuh, aduh Bapak capek deh, udahlah capek. Apa Yesus seperti itu? Tidak. Yesus benar-benar saudara-saudara, hai finito, sampai selesai, finito, sampai selesai. Saudara-saudara, ini sebenarnya pelajaran untuk Anda dan saya, untuk berusaha berpikir positif bahkan di situasi negatif, untuk meneruskan perjalanan bahkan itu sakit, bahkan berdarah-darah, bersakit-sakit. Saya tidak mengada-ada saudara-saudari. Inilah iman dan inilah yang diajarkan gereja Katolik. Mohon maaf, saya tidak bandingkan dengan gereja-gereja lain, tidak. Saya hanya ngomong dari gereja Katolik. Gereja Katolik, catat saudara-saudara, bukan teologi perut. Bukan teologi perut. Pastor berkhotbah bukan untuk teologi perut, bukan untuk kepentingan perut, bukan untuk mencari keuntungan. Tidak ada pastor khotbah seperti itu. Pastor mengatakan kebenaran. Romo-romo di gereja Katolik mengatakan kebenaran. Kebenarannya apa? Kita tidak bisa lepas dari Via Dolorosa, jalan penderitaan. Meskipun mungkin khotbah saya tidak menarik karena saya mengomong soal penderitaan, tapi itu fakta. Fakta. Semua romo bisa tanya, semua uskup, semua romo-romo paroki Anda. Kita tidak lepas dari jalan penderitaan. Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan salib. Kita mengikuti tapak-tapak Yesus. Makanya ada buku, Thomas Kempis itu mengikuti jejak Kristus. Mengikuti jejak Kristus. Kalau Yesus sakit, kita pun sakit. Yesus berdarah, kita pun berdarah. Yesus menderita, kita pun menderita. Yesus difitnah, kita pun siap difitnah. Seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Inilah konsekuensi logis, tuntutan logis menjadi murid Kristus, saudara-saudari yang terkasih. Saya mengatakan kebenaran. Anda melihat sendiri, Yeremia ditolak bahkan oleh sahabatnya sendiri. Yesus berkata kepada orang Yahudi, perbuatan baik mana yang aku lakukan demi Bapakku? Perbuatan perbuatan baik dari Bapakku yang kulakukan, yang membuat engkau mau melempari aku dengan batu. Yesus seumur hidupnya selalu berbuat baik, saudara-saudari. Menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, menolong, mengusir setan, dan lain sebagainya. Berbuat baik. Dan selalu berbuat baik. Tetapi balasannya, hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku, kapan kau kususahkan? Engkau sakit ku sembuhkan, engkau mati ku bangkitkan. Namun apa balasanmu? Aku sudah kau salibkan. Sedih saudara-saudari, sedih. Makanya saya kalau menonton apa itu kisah sengsara Yesus itu, film penyaliban Yesus, apa? Passion of Christ itu, saya kalau nonton film-film itu, saudara-saudari, saya selalu ikut menangis. 100 kali menonton, 100 kali menangis. Saya heran, saya pernah memarahi beberapa OMK yang nonton film Passion of the Christ sambil makan kacang, sambil makan popcorn, sambil minum Coca-Cola dengan santai-santai. Wah. Dalam hati saya, kalian itu bukan nonton drama Korea. Ini nonton kisah sengsara. Tuhanmu, bro, sis. Kok bisa-bisanya sambil cekik? Ya ampun. Serius, saya marahi mereka, saya tegur. Akhirnya mereka diam. Kalian lihat, itu Mel Gibson memerankan itu, membuat film itu bukan main-main. Benar-benar dia memasukkan kisah sengsara Via Dolorosa agar kita umat manusia ini mengerti betul bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan itu benar-benar disalib untuk kita, untuk Anda, untuk saya. Kok bisa-bisanya kita nonton sambil makan popcorn, sambil santai ketawa cekikian. Berempatilah dengan Tuhan Yesus. Kita sendiri tidak mengalami. Pada Yesus saat dipaku, coba tekan, itu sakit saudara-saudara. Paku itu menancap di telapak tangan. Pada saat Yesus dicambuk, batu dicambuk, dipukuli. Rasakan, itu saya mengatakan kepada anak-anak muda itu. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menutup renungan ini saya hanya mau mengatakan kepada Anda, berjuanglah terus saudara-saudari. Hidup belum selesai. Kalau Anda sakit, kalau Anda menderita, kalau Anda susah, saya mau mengatakan kebalikannya dengan kata-kata orang. Bersyukurlah dengan penderitaan Anda. Amin saudaraku. Bersyukurlah dengan kesulitan Anda. Bahkan bersyukurlah dengan utang-utang Anda. Bersyukurlah dengan masalah Anda. Karena apa? Kalau Anda menerimanya dengan tulus, Anda ikut memanggil salib Kristus dan Anda mengikuti tapak kaki Yesus. Amin saudara-saudari. Kalau Anda melakukannya itu dengan tulus, dan jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan. Jalanilah itu step demi step. Romo-romo pun menderita. Kami semua juga mengalami derita itu. Dan kami jalani, saudara-saudari. Kami semua menjalaninya.
dengan bentuk kami sendiri, dengan gaya sendiri, dengan kehidupan kami. Jalanilah itu dan jangan pernah mengeluh. Pertanyaannya adalah sampai kapan? Sampai kapan derita itu? Sampai kita dipanggil Tuhan. Dan berkali-kali saya mau mengatakan kepada Anda, berkali-kali saya mengatakan kepada Anda, sampai kapan? Dan lagu ini tidak pernah saya bosan nyanyikan untuk Anda. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai kapan Romo? Sampai akhir menutup mata. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Inilah perjuangan kita. Hai finito dalam bahasa Italia, yang ada sampai selesai. Saudara-saudari yang terkasih, sampai selesai. Finish, in the end, sampai akhir. Jadi saudara-saudari, bagi orang Katolik, kemiskinan itu bukan kutukan, sakit itu bukan kutukan, bukan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda sakit, saya susah, saya menderita, jalani dengan penuh ketulusan, karena justru pada saat Anda menjalani dengan penuh ketulusan, itu persembahan kudus untuk Tuhan, saudara-saudari. Nah, tapi Romo, berarti kita hidup untuk sakit. Siapa bilang hidup untuk sakit? Bukan. Anda hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda kaya, Anda sukses, Anda punya uang banyak, Anda punya kekayaan banyak, puji Tuhan. Berarti Anda menerima lebih, Anda berkewajiban membagi itu. Karena tugas Anda telah menerima dengan cuma-cuma, Anda membagikan dengan cuma-cuma. Tetapi kalau Anda menerima sebaliknya, Anda menerima penderitaan, jalani penderitaan itu dengan mengatakan, terima kasih Tuhan, aku boleh memanggul salibmu. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Sampai aku menutup mata. Dan jangan minta mengurangi beban, tapi katakanlah, Tuhan, kuatkanlah bahuku untuk memanggul derita ini, kuatkanlah kakiku untuk menjalani derita ini. Dan jangan mengatakan, kurangilah bebanku. Jangan mengatakan kurangi beban. Karena beban bagi Anda yang mungkin berat, bagi orang lain mungkin ringan. Anda harus melihat orang lain yang lebih menderita dari Anda. Mereka yang cacat, mereka yang menderita, mereka yang untuk makan satu hari sekali aja susahnya minta ampun. Saudara-saudari, banyak orang menderita, banyak orang mengalami kesulitan. Kita harus berempati dengan mereka, kita harus berbela rasa dengan mereka, kita harus ikut bervia dolorosa dengan mereka, saudara-saudari. Jadi, kalau Anda mengalami penderitaan, jangan pernah mengeluh. Amin, saudara-saudariku. Ini pesan renungan untuk mempersiapkan masuk ke Pekan Suci. Siapkan diri Anda nanti pada saat kami mengadakan adorasi, penyembahan pada sakrament Maha Kudus. Bawa derita Anda kepada Tuhan, bawa tangisan Anda kepada Tuhan, dan katakan, Tuhan, jangan ringankan bebanku, tapi kuatkanlah pundakku, kuatkanlah kakiku, menapaki jalan penderitaan ini demi kemuliaan-Mu. Itu doa Anda, itu doa saya. Berkah dalam. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya disalib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup suci. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum berkat penutup, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Romo Lulus Widodo, untuk Bapak Ibu Saudara-saudari, dan juga untuk tim live streaming Paroki Yesus Gembala Baik. Dan jangan berhenti ketika rasa sakit, tapi berhenti pada finito, pada batas terakhir. Dan untuk itu, ya, kita merasakan bahwa selama beberapa bulan ini ketika kita doa krongka dan juga ketika kita pentahtaan sakramen, berkat Tuhan selalu ada saja untuk kita. Syukur pujian kepada Tuhan. Dan karena itu kita akan membuat novena untuk hati kerahiman Tuhan kita Yesus Kristus mulai pada Jumat Agung jam 3 sore, dan juga karena novena itu kan berarti 9 kali toh. Kalau 9 kali berarti mulai hari Jumat Agung, Sabtu Haleluya, Minggu Paskah, Senin, Selasa, Rabu, lalu kemudian sampai dengan hari
minggu itu pesta Kerahiman ilahi. kerahiman ilahi, minggu kedua. Ya, maka Romo lulus, saya dan juga Romo Win itu akan memimpin novena kerahiman ilahi. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari supaya juga ikut selama novena kepada kerahiman ilahi. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan semoga kita selalu sehat, bahagia karena berkat Tuhan. Ada tantangan dan kesulitan, jangan berhenti di tengah, karena Tuhan menginginkan untuk kita hidup terus berjalan sesuai dengan rahmat dan berkat yang kita terima. Amin. 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 Maka mari kita mohon berkat Tuhan. Sebelumnya Romo Lulus akan menyampaikan sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, mari saya ajak Anda untuk tekun berdoa novena selama 9 hari, karena memang itu merupakan suatu undangan yang luar biasa. Sampai sebelum kita merayakan di hari Minggu Paskah kedua, di mana gereja memberi tempat untuk menghormati Yesus Sang Kerahiman Ilahi pada setiap hari Minggu Paskah kedua. Jadi setiap jam 3 sore, Jumat Agung itu ada sisa sengsara, ya, tapi nanti kita masukkan juga dengan doa novena untuk hari pertama, Sabtu, kemudian Minggu, dan seterusnya. Saya undang Anda. Romo, bagaimana kami ikut offline? Silakan Anda ikut offline di paroki Anda, tapi jam 3 bisa bergabung dengan kami. Tidak salahnya Anda ikut 2-3 kali. Boleh, saudara-saudari. Tidak ada larangan. Kalau Anda punya waktu, beri waktu jam 3 sore, kita berdevosi kepada Yesus Sang Kerahiman Ilahi dan mempersiapkan diri 9 hari penuh. Saya percaya sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Terakhir jangan lupa subscribe. Top. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.